Jadi begitu pisang mas ini didoain, habis itu dimakan, susuknya langsung hilang. Ada proses berapa hari atau itu juga harus hilang? Hari itu juga? 5 menit? 5 menit keluar. 5 menit keluar. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Klana Masa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Klana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Klana Masa, seperti biasanya malam hari ini kami akan melakukan proses mediumisasi. Dan rencananya malam hari ini kami akan membahas tentang mitos pisang emas yang katanya bisa melunturkan segala susuk. Jadi pemirsa Klana Masa, nanti kita pembahasan ini tentunya melalui sudut pandang gaib. Kita akan tanya-tanya salah satu makhluk gaib nanti bagaimana keterangannya tentang pisang emas ini yang bisa melunturkan susuk. Nah, tapi sebelum itu pemirsa Klana Masa, saya akan ngobrol terlebih dahulu bersama Kusiman. Mari. Oke, baiklah pemirsa Klana Masa, sekarang saya sudah bersama Kusiman. Assalamualaikum Kusiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus rencananya malam hari ini kita tidak akan membahas tema-tema lama ya. Kita menyajikan tema baru, yaitu membahas tentang pisang emas yang katanya bisa melunturkan susuk. Nah, kira-kira menurut Gusiman, sudut pandang Gusiman tentang pisang emas yang bisa melunturkan susuk ini bagaimana? Ya, memang sejauh ini dari dulu hingga sekarang mitos terkait pisang emas memang masih cukup melegenda. Artinya masih banyak masyarakat yang mungkin terkesan yang mempercayainya. Jadi sebetulnya apa kandungan daripada pisang emas? Apakah betul bisa melunturkan susuk ataupun tidak? Nanti akan kita coba gali tentunya. Namun sebelum itu saya tetap berpesan dan sering-sering memesankan buat sahabat Klana Masa dimanapun berada. Obrolan yang terbangun nantinya sahabat ya, tak usah dipercaya seutuhnya. Harapan kami, ambil saja benang merah guna menambah pengetahuan kita dalam kehidupan ini. Yang terpenting, saran saya, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Dan semoga sahabat Klana Masa tambah pengetahuan, dan gak kalah penting juga semoga terhibur. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita mediumisasi karena penelusurannya sudut pandang gaib. Iya, ya untuk ini biar saya yang mediumisasi lah. Siap. Iya, mediator kemari saja ya. Mari doakan sahabat ya, mudah-mudahan kala ini dimudahkan ya, sehingga proses bisa lancar tentunya. Amin, amin. Ya, langsung aja Bang. Siap. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ataupun apa? Ya enggak, kita akan pengen ngobrol-ngobrol aja dikit. Ini siapa ini? Pak Kunti. Kunti. Asalnya dari mana kira-kira? Perlu apa tempat saya? Iya kan, kita pengen tahu juga, pengen kenal sebelum ngobrol. Ya enggak? Begini Kunti, saya yang mau manggil kamu. Ingin ngobrol. Mau ngobrol dengan kami? Punya nama enggak Kunti ini? Tidak perlu. Oh, tidak perlu. Tidak perlu atau enggak mau kasih tahu? Apa panggilnya Mbak Kun aja? Iya. Oke. Gini.
Begini, Kunti, ya. Anda di alam gaib sana pernah mendengar nggak yang namanya susuk yang kadang dipasang oleh manusia? Kenapa tanya itu? Iya, kepingin nanya saja begitu loh. Nanti kalau saya bilang saya pingin pasang, kamu mau masang? Apa jangan-jangan Kunti pernah mengisi susuk itu? Iya. Oh iya. Oh, Jarum emas. Pernah dimasukkan ke dalam emas, dipasang di badan manusia begitu? Oh, iya. Yang memasukkan susuk ini oknum dukun atau bagaimana? Orang pandai begitu? Iya. Iya. Oke, sedikit langsung aja ya, Mbak Kunti. Sampai sekarang masih dipakai nggak? Oh tidak, artinya sudah lepaslah dari badan manusia susuk inilah ya. Saya dikeluarkan Oh dikeluarkan. Dikeluarkan. Kalau boleh tahu, bagaimana proses Kunti dikeluarkan? oleh seorang kiai. Oh ada seorang kiai begitu ya. 3 orang. 3 orang. Lanjut, apa yang bisa diceritakan kepada kami? Dan penyebab dikeluarkannya karena apa? Saya dengan doa-doa. Oh dengan doa-doa. Ada medianya tidak? Selain doa tentunya. Entah doa itu dimasukkan ke air lantas diminum oleh si manusia ataupun pakai media yang lain begitu. Saya dikepung. Dikepung. Oh oleh si apa? Saya Oh di tengah. Dulunya dikepung oleh siapa? 3 kiai ini. iya. Oh 3 kiai ini. Dikeluarkan dari media emas inilah ya begitu. Panas. Oh panas. Panasnya dari arah sana atau dari arah sini? Masa itu. Oh masa itu masa panas. itu. Oh iya ya, oke lah. Sekarang nggak panas kan? Panas. Panas juga. Panasnya dari mana? Dari belakang atau dari depan atau sampai- dari mana? Dari sana. Oh iya. Dari sini dingin. Jadi kurang nyaman kalau panas begitu? Ya. Oh ya, biar saya agak menjauh lah ya. Iya. Bang Akmal kemari, Bang Akmal wakili untuk ngobrol di sini ya. Kalau Biar dari saya situ menjauh. panas mungkin ya Gus Iman pindahkan ke sini aja panasnya Mas. Kalau Gus. Ya, ya. Nah, ngobrol Bang ya. Iya ya Gus. Ini panas juga. Ini panas juga apa nengoknya? Nah ini. Tambah panas enggak? Tambah panas nggak? Enggak. Enggak. Panas dingin. Panas dingin. Iya ini panas dingin. Nah, kayak dispenser. Rambutnya panjang ini. Panjang Mbak Kun rambutnya. Semana? Sepantat. 2 meter. Wah itu bisa nyambung ke pantat orang lain itu nggak pantat sendiri. Mbak Kun, dulu dikeluarkannya sama Kiai ini karena apa? Karena si yang pengguna susu itu karena apa? Penggodai suami orang. Karena udah mau mati atau udah mau meninggal baru dikeluarkan atau memang si yang pengguna ini mau tobat? Penggunanya yang mengeluarkan saya. Oh penggunanya yang pengen udah mengeluarkan. Kenapa kok bisa penggunanya yang minta keluarkan? Padahal kan Mbak Kun diminta sama dia. Hancur keluarganya. Hancur keluarganya. Oh, Kok bisa hancur gitu? padahal kan pasang susu ini biar terlihat beken gitu. Atau dulu pasangnya susu apa ini? Yang Mbak Kun isi? Jarum emas. Yalah, kegunaannya Ya, lah. kegunaannya untuk apa? Daya tarik. Untuk daya tarik. Oh, karena daya tarik itu ada tadi. Jadi si yang pengguna ini punya banyak penggemar lah. Jadi keluarganya jadi hancur. Berarti memang tujuannya untuk itu.
untuk daya tarik lah. untuk daya tarik, ngelirik janda gitu mungkin. Ya. Saya di tubuh wanita. Hmm? Saya di tubuh wanita. Oh, jadi narik duda. Iya. Iya. Oh, lajang tertarik juga. Yang masang ini udah tua atau masih muda dulu? Anak dua. Tapi udah punya cucu. Oh, belum. Ada juga anak dua. Anak dua. 20 juta. Ini biar nggak ngantuk aja ini Mbak Kun ya. Biar nanti pikirnya kita nggak sopan lagi ngobrol sama Mbak Kun. Kita kalau ngobrol sama perempuan itu memang Humor. harus sopan ya, harus sopan kita. Biar nggak ngantuk lah ibaratnya. Karena udah malam ini. Mbak Kun, selain dilunturkan atau dibuang sama si Kiai. Kiai ini tadi, ada nggak medianya yang kayak kadang sesuatu yang bisa melunturkan susuknya Mbak Kun ini tanpa dilunturkan sama Kiai? Entah makan buah-buahan gitu. Pisang emas itu pernah dengar nggak? Waktu itu saya dikusuk. Dikusuk-kusuk. Oh, mukanya digitu-gituin? Iya. Sama Kiai itu atau? Iya. Saya ditarik dengan kodamnya. Ditarik dengan kodamnya. Lalu saya keluar. Baru keluar. Itu pakai apa itu? Pakai dikusuk-kusuk gitu aja keluar. Sama dibaca-bacakan lah. Kalau pisang emas pernah dengar nggak? Katanya pisang emas pun bisa melunturkan susuk juga. Bisa? Itu susu seperti apa susu? Kayak susu yang dipakai Kunti ini, ya juga bisa. Itu khusus susu apa yang bisa dikeluarkan sama pisang emas? Tahan pukul. Tahan pukul. Tahan pukul. Tahan bacok. Tahan bacok. Oh, bisa dikeluarkan pakai pisang emas. Bisa. Caranya bagaimana? Dengan doa. Dengan doa juga? Iya. Oh, kalau misalnya maksudnya didoain habis itu dimakan gitu atau diapain? Dimakan. Ya. Kalau misalnya tanpa didoain pisang emas ini tadi terus dimakan? Oh, enggak keluar. Enggak keluar. Oh, berarti intinya bukan karena pisang emasnya. Iya. Jadi karena doanya. Berarti bang nggak pala pisang emas, pisang kepok pun bisa ya? Harus pisang emas. Belum pernah saya tahu. Itu pisang kepok yang kecil. Pisang yang besar aja sekali pisang olang. Suruh makan habis ini satu. Susu hilang enggak, kenyang iya. Pisang emas ya. Kenapa? Jadi begitu pisang emas ini didoain, habis itu dimakan, susunya langsung hilang. Ada proses berapa hari atau itu juga harus hilang? Hari itu juga? 5 menit. 5 menit keluar. 5 menit keluar. Jadi memang harus pisang emas ya. Nggak bisa pakai pisang kepok ya. Kalau yang itu bang, yang Payah nyarinya bang. pisang kepok itu, Pisang pisang emas, emas. Oh, pisang kepok banyak. pisang kepok yang agak payah, pisang kepok yang keling itu bang. Besar. Nggak, kalau misalnya dulu bang pernah dengar nggak yang daun pisang emas atau daun apa gitu yang digelar gitu, si orangnya suruh tidur di atas kalau misalnya mau ngeluarin susu ilmu itu bisa daun pisang emas juga? Enggak. Susu ini mau tanya mitos satu lagi nih. Susu itu bisa hilang nggak kalau misalnya kita makan sate sama tusuknya? Enggak. Mitos. Bagaimana dia dapatnya itu? Dari mana dapatnya? Semua itu ada caranya. Oh, ada caranya.
Ya mana tahu kan. Karena soalnya mitos-mitos yang beredar gitu, makanya kita penasaran juga. Gak semua sama. Nggak semua sama. Ada lagi katanya bang, kalau makan apa? Ikan lele, susuknya bisa hilang. Lele paret. Enggak ya? Daun pisang. Daun pisang. Mas, Letakkan pas depan pintu depan pintu kamar. pintu kamar. Terus? Anda tidur telanjang bulat. Tidur telanjang bulat. Itu yang punya susuk. Terus tidur telanjang bulat. Kegunaan daun pisang mas. Kegunaan daun pisang mas. Kalian bentang tidur. Jadi untuk apa? Untuk apa itu? Itu lah tujuan untuk melihat kuyang. Untuk melihat apa? Kuyang Kuyang. kan untuk cabut susu. Bukan untuk cabut susu. Iya. Tapi buat apa ngeliat kuyang? Serem kayak gitu kok dilihat. Itu kan kegunaan daun pisang. Itu kegunaannya daun pisang itu. Daun pisang mas. Cuma daun pisang mas gitu. Enggak daun pisang lain biasa. Kalau malam tidur Itu di depan kamar atau di depan pintu biasa? depan pintu kamar. Pintu kamar. Pintu kamar. Ya. Jadi itu telanjang bulat gitu. Lama prosesnya itu? Seneng kuyangnya enggak? Tidak. Kalau lama, kalau telanjang bulat bisa masuk angin, itu yang awak tanya. Enggak, kuyangnya seneng. Seneng nengok telanjang. Kuyangnya perempuan. Tapi kadang-kadang bisa seneng, bisa lari pula dia. Takut. Coba kalau berani. Hah? Coba kalau berani. Ya sebetulnya bukan perkara berani nggak berani, kurang kerjaan Mbak Kun. Ya masa tiba-tiba nyari daun pisang mas, buat apa? Ngetes aja. Tidur depan pintu, wah sama nggak dikasih pintu lah sama orang rumah, terus tutup. Saya hanya ngasih tahu kegunaannya. Oh iya nggak Untuk apa-apa. mencabut susu. Bukan untuk mencabut susu. Kalau yang untuk mencabut susu tadi itu Buahnya. buah itu pisang mas. Tidak juga. Tidak juga. Tergantung doanya. Tergantung orang. Tergantung orangnya. Ada dari air putih. Ada hanya dipijit. Ada yang dipijit. Macam-macam. Ya kalau misalnya kan ada misalnya ini cerita-ceritanya. Misalnya saya pasang susu, Mbah saya mau pasang susu. Oke, sudah saya pasang susunya, jebret. Pantangannya apa? Mbak? Habis itu kamu jangan makan pisang mas, nanti pisang susu kamu luntur. Gitu, ada pemberitahuan gitu. Tergantung menuntutnya macam mana. Oh, berarti lagi-lagi tergantung persyaratan waktu Menuntut. Bilang menuntut pengambilan itu. Kalau ternyata toh persyaratannya itu tadi waktu pengambilan, kalau kamu makan pisang mas, susu kamu hilang, berarti hilang itu. Enggak. Oh iya. orang menuntut tapi nggak tahu buangnya. Oh banyak yang nuntut nggak tahu buangnya gitu. Hatinya susah. Itu apakah benar kalau misalnya si orang pintar ini tadi bilang kalau kamu makan pisang mas, nanti susu kamu hilang? Itu apakah benar-benar bersih hilang atau masih ada sisa-sisa? Masih ada. Masih ada. Berarti memang harus ada ritual lagi untuk mengeluarkan itu. Tobat. Hmm? Dia harus tobat. Dia harus tobat. Ya. Kalau tidak dia ikut kami. Kalau tidak dia ikut Mbak Kundi, Sajin gitu ya. ikut Bang Sajin. Ya kalau misalnya ikut mau ngapain? Mau dijadikan apa dia? Budak kami. Budak. Mbak Kunti mau tobat enggak? Di dunia kami diperbudak. Oh, kalau di dunia kalian ini jadi kayak memperbudak gitu. Di sana kalian akan kami perbudak. Kami. Ya. Kan yang mau diperbudak, yang nggak mau nggak bisa dibudak. Bagi orang yang menuntut. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba saya
Mbak Kunti, saya mau pasang susu. Anda senang lah? Iya, Iya. karena kan jadi budak kamu. Kan jadi budak Anda ya? Itu tadi yang udah dikeluarin, Mbak Kunti udah dikeluarin dari tubuhnya, itu jadi budak Mbak Kunti nggak? Tergantung selanjut kehidupan. Kalau dia taubat nggak. Kalau dia tobat nggak bakal jadi budak. Berarti kan kalau udah dikeluarin kan udah putus gitu. Udah putus ya. Iya kan? Belum. Jadi putusnya? Kita putus ya. Dosa akan tetap mengalir. Wah, dosa akan tetap mengalir. Iya, semua itu memang ada ganjarannya. Cuman kan kadang kalau misalnya kita mau bertobat ya, Allah membukakan jalan bagi orang-orang yang bertobat, mengampuni. Biar nggak ngalir, Mbak Kunti lah bertobat. Iya. Kunti. Iya. Jadi intinya Kunti sudah nggak bersarang lagi di susu itu ya. Sudah selesailah masa kontraknya seperti itu ya. Kita tengok kayaknya sedih atau bagaimana? Nggak tahu jalan pulang. Oh, nggak tahu jalan pulang. Oke, sebelum itu saya pribadi pengen ngobrol lebih lanjut. Mbak Kunti kan pernah mengisi susu dipakai oleh manusia. Pertanyaannya begini, ada nggak perasaan menyesal dulu dibudakkan oleh bangsa manusia guna membantu keinginan manusia itu? Apa itu menyesal? Menyesal itu ya merasa bersalah begitu loh. Akhirnya kan rumah tangganya tadi kan hancur. Si manusia yang dulu pakai susu Kunti ada di dalam susu tersebut. Itu kan manusianya sendiri yang minta. Oh iya betul, manusianya sendiri Bukan yang meminta. saya. Iya, tapi Kunti sendiri ada perasaan merasa bersalah nggak? Kalau boleh tahu? Tidak. Tidak. Ya, ya. Tadi kan cerita tidak tahu jalan pulang. Ya, kalau boleh tahu begini, apa yang menyebabkan Kunti kayaknya merasa sedih dan nggak tahu jalan pulang? Nggak tahu arah kemana. Oke, sebelum ini pernah atau nggak diajak ngobrol begini? Oh, belum pernah ya. Oke. Mbak Kunti di alam gaib sana pernah mendengar nggak apa itu agama Islam? Musuh kami. Iya, untuk Kunti sendirilah pernah mendengar nggak apa itu agama Islam? Ya, Pernah. Pernah mendengar? Pernah. Ada nggak yang pernah menawarkan Kunti untuk mengikuti atau ya memeluk agama Islam? Ada. Kunti mau atau tidak selama ini? Enggak. kiai yang mengeluarkan saya. Oh, dulu Kiai itu sempat menawarkan juga. Iya. Iya, tapi Kunti menolak. Oh, menolak. Kalau gini loh, sekarang saya menawarkan balik agama Islam kepada Kunti bagaimana? Mau? Atau enggak? Apa itu menjamin? Asal kita komitmen, konsisten mengikuti agama Islam secara keseluruhan, mudah-mudahan insya Allah banyak kebaikan yang bisa didapat dan akan mewarnai kehidupan kita semua. Saya butuh jalan pulang. Oh, butuh jalan pulang. Maksudnya jalan pulang ini jalan pulang kemana? Saya nggak tahu jalan pulang. Nggak tahu jalan pulang. Oke. Ya. Ini beginilah ya. Apakah selama ini nggak punya rumah begitu? Iya. Oh, nggak punya rumah. Kepingin punya rumah? Iya. Iya. Kalau saya tawarkan di sekitaran sini kan banyak makhluk gaib yang saya tawarkan agama Islam dan berkenan mengikutinya. Apakah Mbak Kunti mau gabung di situ? Islam itu apa? Islam itu sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan supaya menumbuhkan kesadaran bahwasanya kita itu makhluk. Karena kita ini makhluk, maka sebetulnya ada yang menciptakan kita, yakni itu Tuhan kita semua. Siapa dia? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam seperti itu. Ya.
Kunti makhluk, kami bangsa manusia pun makhluk. Yang menciptakan Kunti, yang menciptakan kami itu Allah tentunya. Itu. Masih agak bingung kayaknya ya. Dulu nggak diterangkan sedemikian rupa bagaimana itu Islam atas ajakan kiai ini? Tidak ya. Oh iya. Oke lah, kembali dengan penawaran saya. Kalau Kunti tadi kan bingung jalan pulang, tak tahu jalan pulang karena tak punya rumah. Ya. Kalau sekarang saya tawarkan gabung dengan bangsa jin Muslim yang sudah ada di tempat yang saya sediakan, kira-kira bagaimana? Mau atau tidak? Sudah ada rumahnya. Ya, pulang ke situ saja, gabung dengan yang lain. Di situ ada kuntilanaknya juga, ada yang lain-lainnya. Itu tempat pulang saya. Ya, tempat pulang Kunti di situ, gabung. Bagaimana? Banyak juga kawan-kawannya, jadi nggak sendiri ya. Kawannya. Mau? Artinya siaplah gabung dengan yang lain di sinilah ya. Oh, ya. Pertanyaannya yang belum Kunti jawab tentunya tentang ajakan saya mengajak Kunti untuk masuk ke dalam Islam bagaimana? Karena nanti kawan-kawan yang menghuni di rumah yang baru ini pun Muslim begitu. Mau? Siap mengikuti agama Islam? Alhamdulillah ya, kalau memang mau ya. Ya mudah-mudahan atas pertemuan ini ada hidayah buat Kunti tentunya. Hidayah itu dari Allah, karena saya tidak boleh memaksakan agama Islam kepada Kunti. Ya, itulah Islam seperti itu, Kunti. Siap mau Kunti? Ya, oke. Kalau siap mau Kunti, sekarang saja lah ya, jangan ditunda-tunda. Kebaikan jangan ditunda, segera laksanakan, segera tunaikan. Ya. Syaratnya mudah ke Kunti. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, maka akan menjadi Islam. Nanti ada pelajaran selanjutnya. Oke? Berkenan? Ya. Ikuti yang saya baca ya Kunti ya. Kunti bisa begini nggak tangannya, telunjuknya? Bisa. Coba. Iya. Tahan seperti ini ya. Ikuti yang saya ucapkan Kunti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, turunkan telunjuk jarinya. Ya. Alhamdulillah, dengan mengucap 2 kalimat syahadat yang tadi Kunti ucapkan, sekarang Kunti sudah memeluk agama Islam, tahap dasarnya, tahap awalnya. Ya. Semoga bisa menambah ketenangan batin dan pemikiran Kunti seperti itu. Alangkah baiknya sebelum Kunti saya gabungkan dengan yang lain menjadi tempat yang baru di situ nantinya, ya. Tempat pulang saya. Iya, tempat pulang Kunti. Nanti saya pulangkan ke situ. Mau? Apa penasaran seperti apa dulu biar tahu? Tengok. Iya. Ya. Ini Kunti, tengok di sini telapak tangan saya. Inilah gambaran kondisi Kunti nanti tinggal. Oke? Ya, gitu ya. Untuk lebih jelasnya ini kan tadi sampel gambar ya. Kunti, tengok telunjuk saya arah ke sana. Oke. Ya, tenang. Nampak? Ya, serupa? Ya. Oke, ya, alhamdulillah nanti Kunti pulang ke situ ya. Menjadi tempat tinggal baru Kunti ya. Cuma begini Kunti, dengarkan saya. Demi kebaikan Kunti supaya kita pun enak, nantinya Kunti pun mana tahu disapa sama orang itu, sama kawan-kawan di situ. Kunti alangkah baiknya punya nama lah. Mau saya kasih nama?
biar enak berkomunikasi dengan kawan-kawan nanti di rumah. Iya. Ingat Kunti, ya. Mulai sekarang Kunti saya kasih tanda, yakni nama Aisyah. Ya, oke ya. Alhamdulillah Aisyah sekarang sudah menjadi muslim. Ya. Akan kita mohonkan kepada Allah apa yang menjadi hak-hak Kunti selaku muslim walaupun dari bangsa jin, ya. Ya supaya ya. Pakaian mereka lain. Iya, itulah yang akan saya mohonkan kepada Allah supaya Kunti pun bisa berubah pakaiannya lebih nyaman, lebih islami. Ya, berkenan selaku muslim. Dari bangsa jin baru menurut agama. Oh, iya. Lebih nyaman dengan penampilan sekarang ini Kunti? Iya. Jadi sekarang saya panggil Aisyah. Seperti itu ya? Iya, alhamdulillah. Nanti Kunti balik ke tempat yang tadi dilihat. Ya. Oke. Mau menuju ke sana sendiri atau kami bantu? Bantu. Ya. Yuk sekarang kita pulang. Kunti menuju ke sana, tapi sebelum itu di penghujung dari kami tentunya makasih atas obrolannya. Semoga pertemuan ini ada hikmah kebaikan buat Kunti, ya seperti itu. Dan bila mana nanti di lain kesempatan kami kepingin tahu kabar Kunti, kabar Aisyah tentunya ya. Setelah memeluk agama Islam, gak keberatan kan kami panggil? Iya. Dalam budaya Islam ya itu ada kebiasaan kalau jumpa dengan sesama mengucap salam. Saat mau berpisah itu pun mengucapkan salam. Apa itu salam? Apa itu salam? Salam itu adalah sebuah ucapan doa. Contoh, bila mana kita diucapkan doa salam, assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam. Minimalnya itu. Ya. Ya. Maka dari itu sekarang sebelum Kunti pulang, saya mendoakan Kunti. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah. Bang Akmal, pulangkan ke tempat yang lain, gabung dengan sesamanya tempat yang baru ya. Persiapan Aisyah ya. Bersiap Aisyah ya menuju ke tempat yang baru. Ya. Yuk, Terima kasih Aisyah. Sebentar Bang ya, kita coba kondisikan dulu si Aisyah supaya diterima dengan baik oleh kawan-kawannya ya. Siap, Gus. Siap. Oke. Ya, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah proses minimalisasi tadi. Akhirnya si Mbak Kunti tadi yang biasa mengisi susu ya Gus ya, menempati susu, akhirnya mendapat hidayah dan masuk ke Islam. Alhamdulillah. Dan keterangannya tadi itu Gus tentang pisang emas yang dapat melunturkan susu, ternyata menurut sudut pandang gaib juga katanya bisa, cuman kalau misalnya cuman digunakan tanpa doa kayaknya belum tuntas Iya. Dan memang pada intinya kalau berdasarkan yang saya pahami, kunci utama untuk melunturkan jenis susu tentunya doa. Perkara mungkin dari dulu adanya mitos ataupun kepercayaan yang beredar dengan adanya pisang emas, itu mungkin hanya merupakan sebuah media. Karena terkadang seseorang itu hanya menerima sebuah doa tanpa adanya wujud, mungkin kadang kurang begitu mantap mungkin seperti itu sebetulnya. Cuman dari dulunya mungkin orang yang memunculkan cerita ini tidak menerangkan secara rinci. Jadi pada intinya memang ya kalau yang saya pahami
untuk memusnahkan susuk, mengeluarkan susuk, itu memang kunci utamanya doa. Ya. Karena doa ini bagian daripada cara memohon pertolongan kepada Allah. Perkara adanya media pisang mas ataupun yang lain itu ya sebetulnya nggak ada masalah, asal jangan menggunakan sesuatu hal yang najis ataupun haram seperti itu. Memang saya sendiri pun berapa kali ada yang mungkin orang yang menjumpai saya kepingin melunturkan atau memusnahkan susuk, saya sering menggunakan medianya itu air. Yang kita gunakan ya ini ya doa, contohnya ayat-ayat ruqyah. Memang ya yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau bisa mungkin yang gampang-gampang dicari lah Gus ya. iya, saya air lah, air yang bersih, air yang suci menjadi media. Karena doa saat dipanjatkan kepada Allah nanti diserap oleh energinya itu oleh si air. Tapi kita sarankan juga tetap harus adanya pertaubatan bagi yang bersangkutan supaya kesalahannya ya semoga diampuni dan dimaafkan seperti itu. Intinya kita jangan terlalu berlebihan menyikapi mitos yang ada di sekitaran kita. Itulah sahabat nama saya, isi obrolan yang terbangun, penggalian kita hanya sebatas itu. Bila mana ada yang kurang mohon maaf, tapi bila mana ada hal yang positif silakan ambil. Yang buruk buang saja. Yang terpenting kita tetap harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah supaya kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Karena pasang susu itu sebetulnya kalau menurut yang saya pahami mengotori diri kita. Artinya ya bagusnya tak usah pasang susu. Kalau kita butuh sesuatu, mohon kepada Allah dengan banyak zikir, banyak ibadah, dan gak kalah penting perbaiki akhlak kita. Kalau akhlak kita bagus, insya Allah orang punya simpati tentunya, nggak harus mengandalkan susu. Percaya diri itu boleh dan perlu, tapi dengan cara yang baik dan benar. Ya seperti itulah ya. Oke, terima kasih Gus. Sama-sama ya. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah proses mediumisasi dan demikian juga obrolan saya bersama Gus Iman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya Gus Iman serta tim Kelana Masa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.